Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Nama Tuhan. Sungguh merupakan sukacita dan berkat yang luar biasa kalau kita semua di pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan.
kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami sujud di hadapan Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, suara-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti rencana kehendak Tuhan atas kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tetap menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih bagi hamba-Mu, sembunyikan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita boleh berjumpa kembali, ini semua hanya karena anugerah Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Di mana di masa PPKM kami sekeluarga pun juga mengalami namanya terpapar COVID, saudara. Istri saya kehilangan penciuman dan batuk, sementara saya nggak merasakan gejala apapun, hanya sebentar kehilangan penciuman, tapi nggak merasakan apapun. Tapi hasil dari swab positif dan nggak lama kemudian anak saya, sehingga dari tanggal 5 sampai 26 kami harus isolasi mandiri, saudara. Dan pada tanggal 12 Agustus kemarin Tuhan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi berkat melalui donor plasma, saudara. Donor plasma biasanya waktunya, durasinya diambil itu kurang lebih 1 jam, tapi saya mengalami 1,5 jam. Dan jumlah yang diambil itu bukan 250 mili atau 500 mili atau 1 liter, saudara, tapi 1,5. Jadi saya merasakan bagaimana lemesnya, bagaimana terasa capek. Ketika saya gendong cucu saya merasa capek, saudara. Dan kemarin saya mulai olahraga. Dan itu semua karena Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Jadi 1,5 jam kami mengalami kesakitan yang luar biasa. Ternyata tidak seperti donor darah biasa. Kalau donor darah biasa biasanya, saudara, hanya diambil kurang lebih sekitar 10 menit atau 5 menit selesai, karena 250 ml. Tapi ini harus diambil kurang lebih 500, lalu diolah, diambil plasmanya, darahnya kembalikan. Nah, pada saat dikembalikan itu rasanya sakitnya luar biasa, nyeri sekali. Dan tangan saya itu masih biru sampai sekarang, tapi sudah mau hilang. Nah, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Kami bisa berbagi. Kalau bukan Tuhan, tentunya kami tidak sanggup, saudara yang kasih Tuhan. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan, saudara yang kasih Tuhan. Judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah khotbah dari Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus perihal pengajaran untuk murid-muridnya. Salah satu pengajaran yang sangat penting di sini adalah kamu adalah garam. Disebut saudara dan saya adalah garam. Saudara, garam itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak dapat dipisahkan dengan apa yang namanya garam. Kalau jika seseorang kekurangan garam, waduh, pasti dulu disebut sebagai penyakit gondok. Dan sekarang kita tidak menjumpai orang yang sakit gondok. Ini garam. Garam
itu menunjuk kepada identitas diri, saudara. Artinya garam itu menunjuk kepada identitas diri dan menunjuk kepada kepribadian kita, menunjuk kepada karakter kita. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan, saudara yang kasih Tuhan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Coba saudara perhatikan juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai yang ayat 6 sampai yang ke-9. Di situ ketika Tuhan Yesus bersama dengan muridnya perihal tentang pohon ara. Jika pohon ara itu tidak berbuah, maka pohon ara itu apa saudara? Ditebang dan dibakar. Lalu si petani itu, muridnya berkata begini, Tuhan berikan kesempatan sekali lagi. Saya akan rabuk, saya akan pupuk supaya pohon ara ini dapat berbuah. Namun pada kenyataannya pohon ara itu meskipun sudah diberikan kesempatan, tidak dapat berbuah. Dan akhirnya hanya ditebang dan diinjak orang. Dibakar, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tentu saja Tuhan itu punya maksud, punya tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Agar apa? Agar hidup kita ini bermanfaat, agar hidup kita ini berdaya guna bagi orang lain. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menunjuk kepada pribadi kita sebagai garam. Sadar atau tidak sadar, tahu ataupun tidak tahu, saudara yang kasih Tuhan, mau ataupun tidak mau, saudara, di dalam diri kita ini sudah dijadikan Tuhan garam. Saudara, ketika kita masak, saya percaya garam yang dibutuhkan itu hanya sedikit. Betul enggak? Sedikit kan? Sedikit sekali. Tetapi meskipun sedikit itu sudah memberi rasa, sudah memberi warna kepada masakan tersebut, saudara. Jika masakan itu, sekalipun masakan itu enak, nilainya mahal, namun tidak ada garam di dalam makanan itu, apakah makanan itu terasa enak? Tentu saja tidak. Sebab itu garam itu memberikan rasa yang enak. Garam itu memberikan pengaruh, berdampak kepada makanan tersebut, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara saya yang disebut sebagai garam dunia, hidup yang berdampak. Bersyukur saudara, hari Rabu kemarin, dan saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Perwil, kita ini hamba-hamba Tuhan, ayo mulai belajar untuk menabur sesuatu. Dalam rangka hari 17 Agustus itu, maaf itu tanggal 18 Agustus kemarin ya, jadi hari apa itu? Enggak, betul hari Rabu ya saudara, tanggal 18 Agustus kami berbagi nasi dan vitamin. Tadinya mereka menganggap dana dari mana? Yang terpenting asal kita ada kemauan, asal kita ada kerinduan, kita berani melakukan, kita optimis, jalan dengan Tuhan, pasti segala sesuatu ada berkat. Dan betul saudara yang kasih Tuhan, justru dana itu melebihi target yang kita butuh. Tuhan itu sangat dahsyat buat kita. Kita harus menjadi warna, kita harus berdampak bagi orang lain. Setiap pohon yang berbuah, pastinya pohon itu tidak akan dapat menikmati dari buah sendiri. Betul bukan saudara? Yang menikmati adalah menanam, yang menikmati adalah orang lain, yang menikmati adalah kawan-kawan. Demikian juga dalam kehidupan kita, yang bisa menikmati buah kita adalah orang lain. Orang mau berkata apa tentang kita, usah peduli saudara. Yang terpenting mari hidup kita mau menjadi berkat, hidup kita berdampak. Sekalipun kita itu minoritas di tengah-tengah mayoritas. Betul saudara? Di dalam
Injil Matius pasal 10 ayat 16 dikatakan apa? Kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Namun Tuhan mengajar kepada kita supaya kita itu terdik dan tulus. Tulus saja nggak cukup, tapi kita harus terdik. Banyak anak-anak Tuhan kurang terdik, hanya mengikuti sekedar tulus. Cerdik dalam artian berhikmat. Saudara yang kasih Tuhan, garam itu sedikit tetapi punya pengaruh yang sangat besar. Meskipun kita minoritas, tapi kita harus berdampak bagi yang mayoritas. Saudara, hari Jumat kami juga ketemu dengan, karena sedang bernegosiasi kapan hari dan tanggalnya untuk mengadakan vaksin. Dan kami siapkan vitamin dan makan. Saudara, kami belum tahu waktunya dan tanggalnya. Orang akan berkata dananya dari mana? Kalau Tuhan yang sudah memulai, pasti Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Garam itu amat dibutuhkan. Saudara saya juga ditunjuk sebagai garam. Kehidupan kita dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam masa pandemi ini, saudara. Saudara jujur, pada saat kami diisolasi, tiba-tiba ada orang telepon, Pak, kami mau kirim beras. Saudara, terserah Pak Sukri mau bagikan kepada siapa. Tahu saudara, beras itu satu ton 10 kental. Saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang kena COVID, siapa? Kita kirim obat. Saudara, secara logika, kami diisolasi secara logika, itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sampai detik ini, saya rasakan ini begitu luar biasa. Garam itu amat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Garam gampang dicari, garam itu sifatnya sederhana, saudara, tetapi dibutuhkan oleh semua orang. Karena ada manfaat, ada dampak yang luar biasa. Saudara, fungsi daripada garam itu dapat mengawetkan makanan. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur, saudara, bagaimana caranya mengawetkan ikan supaya ikan itu tetap tahan lama? Karena mereka mungkin tidak punya kulkas. Sepertinya apa yang kita tabur, seperti apa yang kita lakukan, itu sepertinya enggak berdampak. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan jika kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak akan dipiutang dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh sangat baik buat kita. Selagi masih ada kesempatan dan waktu, marilah kita berbuat baik. Dunia saat ini sedang busuk. Mereka sedang merancangkan sesuatu kejahatan buat orang-orang. Tetapi percayalah, dengan kehadiran garam yang sedikit itu mencegah pembusukan. Saudara, ketika kita dengar dari kecil sudah tanamkan benih-benih intoleran, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang kita pilih, menjadi warga. Dan yang kedua, memberi rasa buat mereka. Yang ketiga, kita harus menjadi pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, agar Bapamu yang di surga dipermuliakan. Ini kesempatan, saudara. Kita tidak tahu kapan. Saudara, saat-saat pandemi ini, mari kita buka hati untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini ada kesempatan.
mencari emas. Tahu saudara, untuk menemukan butiran-butiran emas itu, seorang penambang, dia rela masuk ke dalam perut bumi. Dia mengeluarkan isi perut bumi itu, baik batu, baik kerikil, baik tanah. Dan dia mengayaknya. Dan setelah dia mengayaknya, dia mendapatkan butiran-butiran emas. Dan ternyata butiran emas itu nampak tengah-tengah emas tanah. Blok-blok emas emas umpur dari tengah-tengah atas sekali di Tuhan mas akan memperlihatkan kemuliaannya. Itu dalam hidup ini. Itu pula dalam kehidupan kita akan lihat cahaya rasa ngaruh orang-orang itu. Ini adalah mentas ya, Tuhan akan memampu, Tuhan memberikan kesanggupan. Karya terbesar karya yang terbesar atas setiap kehidupan kami, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Dan jika kami ada dalam dunia ini, Tuhan pasti punya rencana dan kehendak atas hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati ekonomi rezeki mereka. Jika ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini maupun di tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bangsa negara kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan memberkati, berkati juga kota kami, Tuhan memberkati dan campur tangan atas kota kami, Yogyakarta dan Sleman ke dalam tangan Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya orang benar hidup karena iman, dan iman itu menentukan besar kecilnya berkat yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Arahkan mata iman, angkatlah kedua tanganmu. Ketika engkau mengangkat kedua tanganmu, berarti engkau sedang menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Namun ketika engkau turun tangan, maka di situ Tuhan tidak akan turun tangan karena engkau merasa bisa. Biarlah kita merasa tidak mampu, kita tidak sanggup tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera, berkat kasih sayang sempurna. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkatmu naik dan Tuhan akan bawa maju. Maka segala perjalananmu akan dibawanya berhasil, beruntung senantiasa. Karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menaungi engkau. Apa saja engkau perbuat bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti bisa. Kami mohonkan doa berkat ini penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Yesus, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami beribadah kepadamu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Roh sukacita dan sejahtera Allah terus menanggung kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan tetap semangat, selalu sehat. Tuhan campur tangan dalam hidup Bapak sekalian dan berhasil senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pulang.